Nah, supaya kita ini tidak omdo, maka lewat PN. Dalam konteks gugatan ini, studi kiranya kita bisa menyadari bersama ya. Kapasitas presiden dalam konteks ini yang terhormat ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh, nggak berani datang. Maka tidak bermaksud so heroik, tapi kita bicara tentang nilai. Kita ini diajarkan tauhid, Allahu Akbar. Apa menurut Anda artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Artinya presiden kecil, menteri kecil, semua kecil. Nggak boleh ada yang dianggap besar. Covid yang terbaru ini tidak bermaksud klaim, tapi kan kita semua jadi saksi. Penanganannya keliru berat dari sejak awal, sehingga korban sampai lebih 100.000 orang. Bayangkan itu, 100.000 itu manusia, Masya Allah. Satu jiwa saja kalau menurut Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32, itu sama dengan kalau kamu membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, kamu sama juga membunuh semua manusia. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Jadi padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya punya tamu istimewa dan berbahaya. Beliau adalah Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Allahu Akbar ya. Jujur, benar dan adil. Kenapa Abang Jubedil ya. Kenapa Abang tidak mencalonkan diri sebagai hakim? Itu kan sifat-sifat hakim kan? Jujur, benar dan adil itu. Dalam perjalanan saya waktu masih mahasiswa. Abang dekatkan sedikit nggak apa-apa, Bang? Nah, waktu mahasiswa, saya bercita-cita mau menjadi hakim. Tapi lihat perjalanan berikutnya, karena saya lebih banyak aktif di HMI, ada satu hadis yang mengerikan buat saya. Allahu Akbar. Yaitu dari 3 hakim, 2 masuk neraka, gitu kan? 1 yang masuk surga. Iya, 1 itu pun susah banget. Banget. Nah, oleh karena itu saya berpikir yang lain. Hadis riwayat Nawawi. Iya. Kemudian saya berpikir dalam pengertian fungsi, advokat ini lebih bagus, dia bisa milih, nggak ngikutin apa yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada, nggak ikut dalam sistem sekarang. Seperti kemarin aja plagiat terjadi kan, satu contoh yang kasus kasus Habib Rizik ya. Di pengadilan jadi tinggi kalau ya. advokat itu punya kebebasan di dalam menentukan dan advokasi kepada banyak orang. Termasuk sekarang saya mengadvokasi rakyat yang kasih kuasa ke saya untuk gugat presiden dan DPR. TPUA. Ya, tim pembela ulama dan aktivis. Tim pembela ulama dan aktivis. Ya, di sekarang PN Jakarta Pusat. Sidang keberapa? Kemarin terakhir ke-8 ya. Sudah lewat mediasi, sudah saya bacain gugatan. Kalau untuk DPR, kalau untuk presiden kita sudah replik. Nah, tinggal nanti duplik dari sudah sana. Datang kuasa presiden atau kuasa DPR dalam sidang? Itu yang aneh, kan saya gugatnya presiden. Tanpa ada tanda tangan basah, tapi yang maju ke Jaksa Agung dan Menseknek lewat anak buahnya. Bukan Jaksa Agung sendiri toh? Bukan Mensesnek sendiri kan? Tapi orang dari sana. Saya protes keras. Tapi alasannya kan yang penting fungsional. Presiden sudah percayakan sama ini. Ya kalau memang presiden percaya, kuasanya mana? Kan begitu. Surat kuasanya nggak ada? Nggak ada. Padahal kan mereka mengklaimnya si jaksa itu pengacara negara katanya. Pengacara negara kan bukan untuk presiden dong. Karena konteksnya kita mengerti secara hukum presiden ini dalam fungsi jabatan positifnya itu betul-betul harus diawasi oleh DPR.
Nah, maka dua-dua kita gugat. Oke. Nah, logika gugatnya dari mana? Ada 3 pintu. Oke. Pintu perdata, pintu pidana, pintu tata negara. Oke. Nah, saya mengerti secara hukum, orang banyak protes, itu kan urusan tata negara, kenapa jadi Dewan Perdata? Oke. Nah, dia lupa bahwa ada hukum besar. Ini gugatan melawan hukum ya? Ya, Oke. melawan hukum yang pasal 1365. Ya, Undang-Undang itu anak Perdata. hukum itu Udah paham lah itu. Karena itu yang paling banyak dipakai. Iya. Nah, dalam perspektif itu saya melihat ada perbuatan melawan hukum. Apa itu? Tercela. Ada kata tercela dikaitkan dengan pasal 7A dari UUD 45 itu. Maka dalam perjalanannya bisa juga dipidana. Tapi saya mengerti presiden tidak bisa dipidana. Maka saya pintu masuknya lewat perdata dulu. Pidana dalam kondisi dia sebagai presiden. Pidana biasa. Pasal 421 ada sebagai satu pejabat yang membiarkan atau memerintahkan sesuatu. Dipidana 2 tahun 8 bulan. Nah, itu kan jelas konstruknya itu secara hukum. Maka saya draft gugatan itu, saya temukan kurang lebih 66 janji presiden yang sering dikampanyekan waktu itu. Antara lain yang kita kenal semuanya SMK. Sampai hari ini mana mobil SMK? SMK itu kan serius sekolah menengah kejuruan, bukan? Iya. Tapi kan klaimnya mobil yang bikin. Saya ingat waktu itu saya kan kerja di CIDES sama Mas Adi Sasono almarhum. Tentu di bawah pengawasan. CIDES itu Center of Information Development and Development Studies ya. Itu think tank di bawah ICMI. Saya diajarin betul tuh sama Habibie, saya ingat betul. Komponen untuk mobil itu kurang lebih 5.000 item. Untuk pesawat 50.000. Nah, persoalan seriusnya ini anak SMK tahu dari mana untuk bikin mobil yang seperti itu. Itu udah kalau didetailkan udah pasti ketidakbenarannya, ketidakjujurannya, ketidakbenaran dan ketidakadilannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, itu ya satu kondisi objektif yang saya pegang 3 kata tadi, itu yang saya pegang. Maka jujur, benar, adil. Nah, kita ujilah. Nah, supaya kita ini tidak omdo, maka lewat PN. Saya udah bosen lewat demo-demo. Saya sudah dikenal juga pernah raja demo. Bahkan akhirnya dipentungin dan lain sebagainya. Memimpin pekerja muslim. Iya, PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim. Itu lebih banyak ngelawannya pengusaha-pengusaha. Nah, dalam konteks gugatan ini, studi kiranya kita bisa menyadari bersama ya. Kapasitas presiden dalam konteks ini yang terhormat ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh, nggak berani datang. Kalau dia jenderal sebagai presiden yang punya 4 tugas pokok, tugas pokok presiden itu 4. 1, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melindungi. Yang keempatnya, politik bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, dalam konteks 4 tugas pokok itu semuanya disfungsional gitu loh. Nah, persoalan serius berikutnya, kenapa juga DPR cicing wae, kok malah ngikutin kebijakan yang ada. Cicing wae itu apa bahasa Sunda? Bahasa Sunda, diam aja. Oh, diam aja. Saya bukan orang Sunda soalnya. Orang mana? Orang Sumatera. Palembang. Oh, kita galau. Wong kita galau. Nah, itu. Jadi dalam perspektif itu, pada tempatnya lah hukum ini yang belum pernah diuji. Yang kedua, pemikiran saya tentang trias politika, yaitu mengenai eksekutif, sambil minum bang ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang saya perankan dalam konteks gugatan eksekutif presiden, legislatifnya DPR. Nah, bagaimana cara saya nguji yudikatif? Ya bawa ini ke pengadilan. Kalau negeri kita mengklaim negara kita negara hukum, Supreme Court kita itulah pengadilan itulah tertinggi, nggak bisa diganggu-gugat. Presiden pun harus tunduk dengan hukum. Nah, oleh karena itu format antara teori dan praktek dari 3 pintu tadi, perdata, pidana, dan tata negara itu ketemu. Nah, buktinya kita diterima di pengadilan, dilayani sampai mediasi dan lain sebagainya, tapi mediasi gagal total. Karena tuntutan dari kita dalam pengertian kepada perbuatan tercela,
Kalau dikaitkan dengan Nggak, perdata, ini perbuatan melawan hukum tapi konstruksinya perbuatan tercela. iya konstruksinya itu. Oke. Dan kita sudah bikin 66 lebih Oke. malah. Kalau banyak nama-nama yang terbaru misalnya 11.000 triliun. Oke. Ada di kantongku. Dan itu terpisah dengan yang di luar negeri. Oke. Kalau aku mau tinggal aku keluarkan aja. Kan mana? Kok malah ngutang gitu loh. Kan logiknya nggak jalan gitu loh. 11.000 itu maksudnya jumlah utang akhir pemerintahan. Kalau Kan menurut kata orang ahli kan ekonomi begitu. 10.000. Iya, 10.000 tapi kan Dia lebih dekat. dikit ya. Lebih dikit. Masya Allah. Lebih dikit. Lebih beban berat lagi buat Lebih kita. optimis maksudnya itu. Lebih berat lagi karena yang bayar kita lewat pajak kan. Oke. Nah, jadi ketemu antara teori dan aplikasi ilmu hukum yang saya pelajari, yang saya mengerti. Jadi dengan bergulir seperti itu, teruji 3 lembaga ini. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan semuanya, terutama eksekutif, legislatif, termasuk DPR pun tidak datang. Tapi satu bagusnya DPR, Puan Maharani tanda tangan. Untuk surat kuasa. Surat kuasa. Tapi yang 3 Yang datang itu anggota DPR atau staf? Biro Hukum. Oh, biro hukumnya. Itu melecehkan juga saya bilang. I see. Saya bilang, "You kalau perlu sewa lawyer yang paling top. Mari kita berdebat secara ilmu hukum." Karena Muldoko sama Luhut aja kan bisa sewa lawyer top. Bela si Otto. Otto Hasibuan sama Temen. Jennifer Girsang. Iya. Ya kan? Kenapa presiden nggak bisa? Oke. Itu saya melihatnya bukan bisa nggak bisa, pelecehannya Oke. secara ilmu hukum. Oke. Kenapa? Karena presiden bersumpah pasal 9 UUD 45. Ya. Apa sumpahnya? Demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Oke. Nah, persoalan seriusnya peradilan itu kan satu tata cara mekanisme hukum. Kenapa dia nggak taati? Dari situ aja kita sudah bisa menilai secara objektif loh, ya, sistematis. Toleran saya itu di situ. Jangan kita ini justru toleran kepada ketidakbenaran. Oke. Toleran harus kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu sendiri. Oke. Tuntutan abang apa? Nah, maka saya minta mundur. Oh, mundur. Karena, kalau dia suruh ganti rugi, mana bisa ganti rugi? Oh, jadi Penderitaan rakyat udah banyak jadi sekali. gugatannya itu minta diputuskan mundur. Iya, kepada majelis hakim. Misalnya kalau majelis hakim, let's say misalnya bilang, ya gugatan dikabulkan. Ya, berhasil kita. Iya, kalau dikabulkan langsung mundur dia. Lah iya dong. Nggak perlu lagi proses politik lagi. Perlu kalau tata negaranya. Iya. DPR bersidang, kasih pendapat ke MK, Oke. MK kasih pendapat lagi ke DPR, baru sidang istimewa. Oke, that's the point ya. Yang paling penting adalah kan Bang Egy Tetap tetap konstitusional. masuk ke jalur konstitusinya. Iya. Tapi ini jalur awalnya untuk dalam tanda kutip memberikan peluru kepada Ya, DPR. Kira-kira ya, begitu begitu kan? maksudnya. Kalau ada putusan. Penuh kesadaran DPR udah digaji rakyat, tapi Oke. kok begitu cicing wae tadi itu kan. Nah, ini yang harus dijelaskan ke publik biar publik kan paham. Oh, Ya itu alhamdulillah antum lewat izin Allah Refli Harun kan udah terkenal ngundang kita, aduh luar biasa menurut ini. Oke, menjadi sekarang sudah sidang ke-8 semuanya. Ya. Sidangnya digabung atau pisah? pisah. Oh, pisah. Hakimnya juga beda. Oh, jadi DPR sendiri. Saya 2 gugatan jadinya. Apa? Gugatan Bukan pasal, nomor perkaranya 265 dan 266. itu kalau 265 presiden. Ya. Presiden itu 265 DPR, 266 presiden. DPR apa yang digugat? DPR Cicing Wai tadi. itu disfungsionalnya. Oke, lalu Kan dia punya hak interpelasi. Dia punya hak angket. iya, Dia punya hak menyatakan berpendapat. pendapat. Iya. Kenapa nggak digunakan ini? Lalu Dalam banyak hal. Misalnya COVID yang sudah makan korban ratusan ribu orang mati. gugatannya apa? Anunya, petitumnya. Gugatannya teguran hakim kepada DPR, fungsikan itu, Oh, panggil oke. si presiden. Oh, Karena oke. sejarah coba, antum kan ahli Aktifkan tata barang itu. negara kan. Pernahkah ada DPR dalam kerjaannya selama ini pernah manggil presiden Oke. untuk pertanggungjawaban atau apa? Nggak pernah. Oke. Nggak ada. Ini sejarah bangsa yang kelam menurut saya. Ya, selalu diwakili oleh menteri kan, Iya. termasuk interpelasi. Presiden nggak bisa seperti seolah-olah nggak bisa disentuh. Iya. Nggak bener ini. Oke. Kita kan equal before the law-nya. Oke. Harus dijaga dengan baik. Oke. Jadi kasusnya itu sendiri kalau DPR sudah sampai tadi? Kalau DPR sudah sampai ini nunggu jawaban mereka. Kita Oke. sudah baca gugatan. Baru baca gugatan. Baru gugatan kemarin. Oh, jadi baca gugatan belum eksepsi. Belum. Nah, Oke. tergantung nanti apakah eksepsinya diterima atau enggak. Oke, Tapi kalau saya wanti-wanti kepada hakim, jangan masuk angin gitu loh. kalau presiden tadi? Presiden tadi duplik.
Oh, berarti eksepsi diterima? Nggak diterima? Belum dibicarakan. Makanya besok itu apakah pembuktian ya sebelum masuk situ atau mereka langsung terima. Saya duga kalau hakimnya masuk angin ya dupliknya eksepsinya diterima. Oke. Nah kalau itu ya kita nggak usah patah semangat. Saya banding. Oke. Banding kalah lagi saya kasasi. Oke. Jadi buying time-nya itu saya kira sampai 2024 ini sampai lah insya Allah. Oke. Jadi buying time-nya itu kayak Habib Rizik juga. Itu soal lain lah. Ini kan soal presiden. Satu buying time untuk putusan. Indonesia tidak bermaksud saya merasa lebih baik ya. Nggak ada yang menegur presiden secara serius seperti ini, nggak ada. Kalau ini kan ukurannya jelas. Saya mesti punya alat bukti, saya mesti punya saksi. Nggak boleh asal ngomong. Kalau politisi asal ngomong aja jeblak begini-begini. Alat buktinya apa? Saksinya apa? Nggak bisa. Nah kalau ke pengadilan ini terukur. Kita tidak anarkis. Kita pasti pelajaran kepada masyarakat untuk penegakan hukum yang benar itu begini. Kalau tidak salah ya, waktu dekret 5 Juli 59 di mana Bung Karno membubarkan konstituante dan lain sebagainya, termasuk memberlakukan Undang-Undang Dasar, itu memang ada juga yang menggugat ke pengadilan. Karena ya orang mekanisme hukum kemana lagi kecuali ke pengadilan kan? Tapi nggak ada sejarahnya ya. Iya nggak pernah. Tapi saya tahu dari Harun Ar-Rasyid ngomong begitu. Ya, tahu. Jadi pernah ada yang menggugat. Perkara kemudian soal diterima tidak itu soal lain ya. Iya. Oke. Tadi Jubedil, jujur, benar dan adil. Iya. Berat bang kalau jadi advokat. Iya memang. Tahun berapa dari advokat? Tahun 92 sih. 92 ya. Tapi abang ini kok aneh ya. S1-nya kan IPB. Enggak, S1 Jayabaya. Jayabaya tapi hukum. S2 saya ke Berlin dulu, sempat di Berlin. Oke. Beasiswa dari Kuwait. Tapi Kuwaitnya dibom sama Irak itu. Oke. Saya kan dulu ketua HMI, jadi ada dari WAMI nah. Oke. Pembiayaannya. Sehingga saya terkapar jadi arbeiter. Oke. Arbeiter itu buruh. Oke. Bisa pulang baru bukan arbiter ya, arbeiter. Arbeiter. Arbiter lain lagi hukum. Arbiter lain itu, lagi. S2-nya tahun 92 ya IPB. di IPB. S3-nya IPB lagi. Pengelolaan sumber daya alam. Tapi berarti abang pakai ijazah S1-nya. Iya. Oke, sarjana hukumnya S1-nya. Iya. Oke, karena kalau nggak sarjana hukum nggak bisa jadi advokat. Iya, bisa dong. Jadi alpukat bisa. Iya, kita ngerti lah kode etik. Bahkan saya pernah wakil presiden KAI, Kongres Advokat Indonesia, Indra Sahnun ya. Iya, waktu almarhum Indra presiden, saya wakil presiden. I see. Sekarang presidennya siapa? Kongres Advokat. Adiknya. Apa namanya itu? Oke lah. Berarti tahun 92 sudah praktek advokat ya? Udah. Tahun 92. Udah banyak dong uangnya berarti. Tapi gini, tidak bermaksud saya so idealis ya. Karena saya berpakem kepada Jubedil. Lawyer yang saya jalankan fungsinya untuk tentu Jubedil ini sendiri. Maka antum nggak pernah lihat track record saya bela koruptor. Kedua teroris. Saya nggak pernah dulu saya yang bikin TPM tuh saya. Tim pembela Muslim yang kemudian diurusin sama Mahendra Data. Saya pendirinya. Waktu itu saya bela Imam Samudra. Terus saya berpikir kok Islam begini. Nggak ada Islam ngajarin bom sana bom sini. Wah ini menarik nih pernyataan Egy Sujana begini. Benar. Akhirnya saya mundur bos. Karena orang mengpahamnya Egy Sujana garis keras kan gitu. Nah itu justru itu saya berpatokan kepada Jubedil. Jujur saya menilai tidak bermaksud saya menuduh Imam Samudra dan teman-temannya itu nggak benar. Tapi saya melihat dari cara berpikir. Hadis Nabi ada yang mengatakan kalau berkait dengan kejuliman, kamu punya kekuatan, pakai kekuatan. Nggak bisa bilisani ngomong. Nggak bisa bikolbihi hati, tapi itu namanya iman. Hati yang menolak. Jadi menurut saya daya dobraknya tidak dengan terorisme dong. Harus kembali ke ini hati. Dengan cara hatinya betul-betul protes. Misalnya malam bangun tahajud nggak suka dengan keadaan, terus belajar ngomong, ajak rekrutmen orang, terus bikin kekuatan. Itu yang benar cara berpikir saya. Jadi apa metodenya? Itu deduktif atau induktif ya? Metodenya deduktif. Deduktif. Jadi bisa ke induktif. Ya, gitu. Jadi mulai dari yang
Kecil dulu dari diri sendiri, besar, baru besar lagi. Baru sampai merubah keadaan. Itu satu. Hadis yang kedua yang saya pahami lagi. Metode induktif itu kalau dari diri ke besar. Induktif ke deduktif. Iya. Yang kedua, ada yang mengatakan dari hadis yang saya pahami itu senyum saja ibadah. I see. Pindahin duri dari jalan ibadah. Bayar sedekah dan ibadah. Kok masa bohong sembarangan? Nah, di situ saya berpikir serius tuh. Karena pertama yang membela dulu Laskar Jihad tuh, Ja'far Umar Thalib. Itu saya. Waktu itu Kapolrinya Bimantoro. Jadi yang menarik waktu Ja'far Umar Thalib itu, dia dituduh merajam orang. Nah, saya lihat kondisi objektif Ambon waktu itu nggak ada pemerintahan, mana polisi, mana jaksa, nggak ada. Dia menegakkan hukum atas dasar pengakuan anak buahnya yang melakukan pemerkosaan atau apa. Itu dirajam, ya itu kewenangan hukum dia waktu itu. Terus bertentangannya mana dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin warga negaranya menjalankan apa yang diyakininya, agama dan kepercayaan. Menjamin. Kenapa dia menjamin? Itu kan kisah hukum Islam, rajam hukum Islam. Kenapa kok halang-halangi? Wah gitu. Akhirnya tidak bermaksud saya mengklaim ya. Waktu itu saya punya dialog langsung di kantor Kapolri itu. Dia dengar, kalau gitu gimana? Dia sering manggil saya kepala suku, Pak Bimantoro. Ya kok atur gimana lah? Ya gini Pak, kasih penundaan, kasih penangguhan. Tapi banyak nih, ada seratusan orang lebih dengan anak buahnya. Penundaan, penangguhan, penahanan. Iya. Udah saya jamin Pak. Ada saya punya villa di Bogor, di villa saya. Gitu. Dikasih penangguhan tuh. Berapa orang? 100 orang lebih. Ke Bogor semua? Iya. Jadi tidak ada kerumunan waktu itu? Enggak. Masih tahun berapa kan? Kalau sekarang udah kena juga itu. Udah kena. Tapi juga kerumunan juga nggak benar itu. Jokowi banyak melanggar kerumunan nggak apa-apa. Gimana itu? Kan hukum itu kan bagi rakyat. Ya itulah tugas kita dengan Jubedil. Makanya saya koruptor, terorisme, pemerkosa, pembunuh saya nggak mau bela. Saya kembali lagi salah, gitu. Berat tapi untuk menjalani profesi advokat mau jujur, benar dan adil aja. Untung ada beberapa teman yang jadi pengusaha, dia baik, masih ngasih buat saya. Jadi kalau enggak, waduh, lepas juga kita istiqomah itu. Karena istiqomah itu bergantung pendapatan kita juga. Kalau kurang, wah miskin, susah, gampang disogok kita. Makanya dalam Islam pun tidak boleh kita miskin tidak boleh, amat, ya kan? Boleh. Harus punya pride kita. Kemiskinan itu bisa membawa kekufuran, kan? Gitulah. Bang, abang kan yang mendirikan HMI MBO kan? Iya betul. Itu tahun berapa itu ya? Waktu 85 ya? Mungkin waktu mulainya zaman Pancasila. Seingat saya mulainya 83. 83 ya? Nah, 83 Kongres di Medan, HMI masih solid. Waktu itu Hari Azhar Aziz pernah ketua BPK kan? Ya. Yang ketua, karena dia komitmen akan mempertahankan azas Islam sampai titik darah penghabisan. Nah, makanya dia dipilih. Tapi perjalanannya tahun 85 goyang. Karena menteri 85 itu udah azas tunggal tuh. Iya, sedang dipromosikan oleh Abdul Ghafur almarhum karena dia orang HMI juga. Dia Menpora waktu itu. Tergusurlah nilai-nilai Islam pikiran saya waktu itu karena ini harus dihapus. Sementara saya berpikir secara objektif tadi, Osjubedil ini, apa salahnya Islam? Kok digusur? Ya. Justru membuktikan kalau Islam digusur, kalian itu menunggalkan sesuatu. Menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Kalian musyrik, justru saya nggak mau. Gitu loh. Masa waktu itu saya ketua cabang Jakarta. Menunggalkan sesuatu ya. Padahal yang tunggal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud saya. Jadi oleh karena itu di dalam konteks gerakan, saya kumpulin cabang-cabang yang masih komit. Ya, ada terkumpul 11 cabang. 11 cabang. Itu cabang itu levelnya provinsi ya. Berarti 11 provinsi. Iya, kayak Jakarta 1. Jawa Barat, Bandung 1. Gitu loh. Kemudian Palembang juga 1. Iya, karena itu di dalam pengertian ini tapi ada koordinator. Yogyakarta. Koordinatornya itu namanya Batko. Mengkoordinasi cabang-cabang. Badan koordinasi ya. Nah, coba bayangkan dari sekian 60-an cabang cuma ada 11 yang berani. Iya, logikanya apa tuh? Maka
tidak bermaksud so heroik, tapi kita bicara tentang nilai. Kita ini diajarkan tauhid, Allahu Akbar. Apa menurut Anda artinya Allahu Akbar? Oke, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya presiden kecil, Oke. menteri kecil, semua kecil, nggak boleh ada yang dianggap besar. Apa arti Allahu Akbar? Bukan hanya Allah Maha Besar, presiden kecil, menteri kecil. Iya, semua kecil. Diri kita juga jangan Diri sok juga belagu. kecil, ya. Yang besar Oke. Allah. Nah ini ilmu tauhid 1 menit kita ajarin, insya Allah bersemayam di hati dan pikiran kita untuk selamanya. Insya Allah. Oke. La haula wala quwata illa billah. Billahi. Karena kehidupan yang kita harus tempuh adalah konsistensi. Akhirnya abang Istiqomah. mendeklarasikan Oh, deklarasikan di Jogja. di Jogja Jogja tahun 86 HMI MPO. MPO, Jadi Majelis Penyelamat Organisasi. Tapi tetap saja HMI gitu ya. Iya dong, Himpunan Mahasiswa Islam Iya. Majelis Penyelamat Organisasi. Ketua umum pertamanya Saya. Egy Sujana. Iya. Oke. Siapa lagi tokoh-tokoh lainnya? Setelah saya Tamsil Lindrung. Oh, Tamsil Lindrung. Nah, kita undang. Saya udah janji sama Tamsil Lindrung. Bang Dia- Tamsil sana dia saya janji sama pengganti saya dia. itu. I see. Waktu saya ketua umum, dia staf ketua saya. Oke. Tapi tentu tidak gampang kan, pasti dikejar-kejar oleh pemerintahan Bukan Soeharto. dikejar-kejar lagi. Waktu itu kita kongresnya di seputar kandang kambing lah. Oke. Di hutan itu, di Jogjanya itu. Nggak banyak tahun. Sampai kesiannya Pak Maksudnya Lurahnya di rutan? dipecat. Maksudnya di rutan? Iya maksudnya Minjem? ada rumah lurah di Iya. situ kita pakai. Oke. Jadi lurahnya kan dukung kita tuh. Iya. Setelah itu saya dengar dipecat ya, kasihan juga tuh. Oke. Karena waktu itu Orde Baru masih kuat. Oh iyalah, 86. Dan habis baru kejadian Tanjung Priok lagi 84. Iya, 82 83. 84, ya. 84 ya Tanjung Priok. Jadi waktu itu Abang ketua pertama sampai tahun berapa? 88. Oh, 2 tahun aja. 2 tahun. Oke. Itu memang Kita konstitusi. biasakan nggak pakai Konstitusinya 2 tahun 2 2 tahun. periode kayak sekarang minta 3 periode, nggak ada gitu. Oke. Itu 1 periode 2 tahun. Iya 1 periode 2 tahun. Bukan 3 periode 15 tahun. Sekarang Beda. pun 8 tahun katanya. Iya, beda lagi ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Jadi Bang, sekarang Abang, saya kan belum sempat baca record-recordnya, tapi rasanya Abang pernah juga ya. Kalau aktivis itu kata Munir, pencapaian tertinggi mati katanya. Nah, tapi kalau Abang cukuplah ditahan. Saya sudah pernah 3 kali di penjara. Tahun berapa aja? Ya itu yang Ajas Tunggal. Tahun Tapi berapa nggak itu? lama di Laksus. Waktu itu masih ada Laksus. Laksus. Keramat 5 itu. Oke. Siapa Laksusnya? Sudomo. Hendro. Oh, Hendro. Oke. Dia Asdam dulu sih. Hendro Kartiko bukan? Kalau Hendro Kartiko tuh penjaga gawang. Tapi panglimanya si Pak Tri Sus. Oh, Trisno ya. Oke. Kemudian Laksus berapa lama? Tahun berapa itu? 86 ya? Berapa lama Laksus? nggak lama karena ya sifatnya kan ya, ini aja saya ditahan jangan sampai ke Kongres. Kan Kongresnya di Padang. Oke. Dianggap kalau saya ke sana bisa ini. Kongres tahun 88. 86. Oh, 86. I see. Kurang lebih 10 hari 20 harian lagi. Loh, kongres pertama tadi tahun berapa? Nah, kalau saya 86 juga. Habis kongres itu saya dikeluarin, saya bikin kongres di Jogja. Gitu. Abang kongres. Kan HMI pecah tuh. I see. Nah, satu di Padang, Ya. yang terima Ajas Tunggal. Ya. Nah, itu tolong garis bawah itu teman-teman Sumatera Barat. Ya. Ajas Islam hilang di Padang waktu itu. Oke, sorry. Kongres HMI 86. Ya. Itu asas tunggalnya hilang, dicoret, ganti Pancasila. Ya, saya berkongres lagi di Jogja. Tahun 86 juga. Islam Iya, sebagai tahun dasar. 86 juga. Iya. Di 11 cabang itu. Iya, saya kamu kalau gitu anti Pancasila. Anti dari mana saya bilang? Yang saya anti Ajas Tunggalnya bukan Pancasila. Oke. Bukan Pancasila, menunggalkan itu ciri komunis. Oke, seolah-olah bahwa Pancasila itu primus inter pares. Iya, paling utama. Jadi agama jadi subordinat. Iya, padahal saya debat secara ilmu ideologi ya. Kan saya pahami ilmu ideologi itu ada 6 lah poin-poin pentingnya. Jadi kalau Anda mengklaim Pancasila ideologi, saya bilang belum. Karena belum memenuhi syarat. Satu, pandangan hidup oke, berupa ajaran oke, kemudian tidak tersistem. Mana Pancasila tersistem? Nggak ada sila. Ya, kemudian tidak ada aturan operasional. Misalnya, bagaimana menurut Pancasila kalau tidak sholat? Iya. Kan repot jawabnya. Iya. Nanti yang nggak sholat nggak Pancasilais dong. Padahal yang non Muslim gimana?
Iya. Itu pernah juga saya bicara di MK tapi Iya. untuk itu, tapi diprotes, dilaporin polisi saya. Karena itu logika di MK viral banget tuh. Iya, logika dalam konteks Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau mau itu jujur abang secara bilang ilmu, tauhid. ya tauhid dong. Emang siapa? Karena saya lihat sejarahnya Ki Bagus, anu lebih memahami. Ki Bagus Adikusumo yang mengusulkan konsep Tuhan Maha Esa itu Ki Bagus. Gara-gara untuk menghilangkan. Setelah dihilangkan 7 kata. Ya, oke. Nah, mereka pikir dengan menghapus syariat Islam itu bebas dari sekolah. Enggak, Allah kasih satu strategi yang oleh Ki Bagus justru berlaku tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya? Iya, orang Jogja. Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu tahun 45. Nah, lewat sejarah itu, jadi nggak mungkin saya menentang Pancasila, amat sangat tidak mungkin. Justru sandarannya ini, dan saya harus memberlakukannya. Caranya gimana? Jangan tinggalkan Islam. Saya berani taruh secara ilmu ideologi. Kalau Islam ditinggalkan, kering Pancasila, nggak ada nilainya. Jadi abang mau mengatakan Pancasila dan Islam itu berkesesuaian. Two side in one coin. Yes. Good. Dua mata koin yang sama. Dua sisi di mata uang yang sama, di koin yang sama. Tahun 88 berarti abang selesai. Nah, itu terus saya setelah itu apa kegiatan? Ke Jerman. Ke Jerman. Berapa lama Jerman? Ya tadi harusnya kan lama 7-6 tahun, tapi setahun nggak selesai karena dibubarin itu beasiswa saya. Gara-gara Kuwait dibom. Beasiswanya negaranya aja hilang. Apalagi beasiswanya. Iya. Akhirnya pulang ke Indonesia. Tahun jadi pekerja dulu. Tahun berapa? Tahun 92. Tahun 92 pulang ke sini. Iya. Jadi advokat. Ya, saya ujian advokat, lulus, kemudian daftar S2. Daftar S2 langsung ke IPB dan sekaligus jadi advokat. Ya, gitu. Jadi praktek, ceramah, sekolah, all together. Iya, all together dan berkeluarga. Berkeluarga tahun 90-an juga. Cucu udah mau 7 saya. Allahu Akbar. Iya. Antum belum ya? Boro-boro cucu kita, menantu aja belum. Putra berapa abang? Putra 5. Putra 5, luar biasa ini keluarga berencana zaman dulu. Tapi kok hati saya tuh mahasiswa teladan UGM tuh dari MIPA. Gitu ya? Yang pertama pakai jilbab di sana. Namanya Asmini Budiani. Biasanya kan yang diincer HMI 1 itu ya Kohati aja biasanya. Gak boleh di situ-situ aja. Di situ-situ aja gaulnya ya. Itu Kohati ya? Kohati ya. MIPA UGM. Sekarang udah profesor juga dia. Udah profesor. Abang profesor juga? Alhamdulillah atas izin Allah. Dapat dari mana? Asian University. University di Malaysia. Iya, inilah satu, bukan bermaksud promosi ya. Saya basis teori saya ini, Bos. Osju Bedil. Jadi saya mau kasih antum. Coba lihat. Ya, makasih banyak ya. Nih, sahabat Eros sekalian ya. ESM teori, ESM Egy Sujana. Mastal kakek saya. Teori OST. Osju Bedil gitu. OST itu bukan original soundtrack, bukan ya? Tapi itu buat film. Tapi objektif, sistematis, toleran. Jujur, benar dan adil. Nah, pokok dasarnya begini. Kalau pakai ini semua, ini kualitas presiden, pemimpin ini. Insya Allah. To become. Amin. Insya Allah ya. La haula wala quwwata. Paling tidak kalau abang jadi presiden, saya pernah wawancarai calon presiden. Sekarang saya ngajar di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi khusus. Itu baru berdiri ya? Udah lama. Punyanya Ponco lah kalau nggak salah. Ponco Sutowo. Profesor Dr. Umar siapa? Nazir Umar yang Musni Umar. Masjid bukan yang Masjid Istiqlal Imam besar. Umar siapa? Nazarudin. Iya, Nazarudin. Dia rektornya. Dia imam masjid, imam besar masjid ya. Iya. Ya, Bang ngajar apa di sana? Ada 2, pengantar ilmu hukum sama hukum syariah. Bukan provokasi dan agitasi, bukan? Ada, saya lupa bawa materi itu mesti kasih. Insya Allah antara lain. Ngajar provokasi dan agitasi ya. Jadi itu kegiatan abang ya. Lalu kemudian setelah itu kan abang ikut partai politik pernah? Ikut pernah. Ya kan, PBB kan? Pendiri PBB. Nah itu tahun 99. Tahun 2000 saya di P3.
di P3. 2000. Oh, di 2000 Waktu masih Hamzahas. Oh, jadi abang tuh nggak PBB? P3 setelah PBB pecah, maksud saya pecah, saya nggak mau, saya ngundurin diri. I see. Kan awalnya kan Saya ribut sama Yusril tahun 99 kan abang kan PBB. Iya, PBB. Tapi kemudian Pendiri abang, saya iya, di pendiri. rumahnya Pak Anwar Haryono. Nah, tapi abang ribut sama Yusril. Soal apa? Ya nggak ini aja, karena waktu itu tidak bermaksud ini ya. Saya minta, you kan udah Menteri Hukum dan HAM. Oke, mundur. Bukan mundur, bagaimana penegakan hukum Islam. Ini peluang, karena pemahaman saya hukum itu di Indonesia yang buat presiden dan DPR. Ya. Dan Anda pembantu presiden. Nah, dia marah, so tahu kok apa gini. Ya sudah. Oke. Kebetulan memang Bang Yusril lebih senior lah 3 tahun kan. Jadi wajar lah dia marah kan. Iya, tapi kan nggak bisa gitu, di kita nggak ada senior. Aku lawan aja. Kalau tidak melawan bukan Egy Sujana namanya kan. Oke. Jadi setelah itu masuk P3. P3 di zaman Hamzahas. Di Dewan Pakar ya. Dewan Pakar sampai. Setelah itu saya lihat juga nggak bener juga pikiran saya ya, karena pecah-pecah lagi kan. Nah, saya coba ke PAN. Ke PAN. Oh, pernah PAN juga. Nah, ini yang saya nggak tahu. Pernah PAN. PAN pemilu berapa? 2019. Oh, 2019 Iya, kemarin. Iya. Oh, jadi 2019 kemarin. Caleg dari Oke, kalau caleg Jakarta pernah Selatan. jadi caleg PBB tahun 99. Ya. Kemudian caleg P3 enggak, karena saya udah nggak mulai cocok, saya DPD. Oh, DPD tahun 2004. Ya. Oke. Jawa Barat ya? Ya, Jawa Barat. Berat Jawa Barat. Berat banyak. Kemudian Tapi dapat sore lebih 1 juta juga sih. Oke. Mestinya 1 juta abang datang ke DPR. Tolong dong. Karena yang waktu itu lawannya Ginanjar lebih dari 2 juta. Iya, lebih. Iya, makanya. Nah, kemudian DPD 2004, 2009 ikut pemilu. Bukan 2009 enggak ikut. Saya ngelawan terus. 2014 waktu itu. Enggak ikut. 2019 baru ikut lagi. Oke, tapi sekarang enggak PAN lagi. Enggak, udah keluar bersama anaknya Amin Rais tuh keluar saya. Oke, jadi anaknya Amin Rais keluar. Ya, saya bareng keluar. Bareng ya, Hanafi Rais ya. Ya, Hanafi. Tapi yang anaknya yang satunya ikut Zul. ikut mertua. Iya. Ya kan? Oke. Jadi dari perjalanan hidup abang itu sebenarnya abang nyari apa? Saya juga merenung itu, betul juga tuh, luar biasa itu. Dalam sistem yang seperti ini, saya memahaminya Islam fungsional. Makanya saya gambarkan secara Osjubedil itu bagaimana Islam berfungsi. Nah, ada 3 pilar yang memungkinkan tuh itu. Satu, pendekatan kita sebagai integritas, orang yang berintegritas. Kedua, kapasitas. Ketiga, otoritas. Nah, saya pikir kalau integritas presiden misalnya, integritas DPR, iman Islamnya takwa betul kepada Allah, mungkin lahir hukum Islam tuh. Siapa yang nggak mungkin? Orang didukung kok oleh pasal 29 ayat 1 dan 2. Dasar negara kita ini tauhid, Bos. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya antum mungkin lebih jago tentang tata negara, tapi saya pelajari tentang tauhid ini di Indonesia saja yang dipakai sebagai dasar negara. Allah, nggak ada negara lain. Nah, oleh karena itulah itu promosi Bung Karno, keberkahannya. Jadi salah satu promosi Bung Karno kepada luar dunia, negeri. ya kan? Makanya Pancasila ketika dia berhadapan dengan Uni Soviet, dia bilang ini ada dasar ketuhanan. Begitu berhadapan dengan liberal, di sini ada musyawarah mufakat. Ini mengatakan begitu. Jadi kita akui lah Bung Karno the best lah untuk itu. Jadi dalam perspektif ini sebagai Islam yang harus berfungsi, saya tadi jadi mencoba gitu loh. Tapi pernah juga calon ketua KPK saya daftar betul. Oh, daftar. Bareng tahun berapa? Lawannya Antasari itu. Berarti periode yang kedua ya. Dan itu saya baru tahu situ, pada main-main semua. Saya benci itu. Kan memang begitu sekarang. Itu juga yang saya kritikan. Nyogok gitu loh. Saya udah bilang untuk state auxiliary agency atau state independent body, semakin Anda berintegritas, makin Anda punya kapasitas, makin punya netralitas, semakin digeser.
tidak terpilih. Iya, semakin digeser itu saya rasakan betul itu. Karena yang Tidak bermaksud mengklaim paling bagus ya, tapi berpengaruh isi kok tas begitu? soalnya. Iya, bukan kapasitas. tapi isi tas. Nah, jadi logika sederhana tadi untuk bisa Islam ini berfungsi, tadi integritas, kapasitas, otoritasnya harus jelas. Oke. Kau apa gitu. Nah, saya coba lewat pemilu, kan itu konstitusional. Iya. Jadi nggak mungkin saya dituduh teroris, orang saya ikutin prosedur. Iya. Tapi terakhir saya yang tangkap kedua itu dituduh ambil teroris saya. Makar. Yang bom itu bom molotov itu. Kan abang kan dituduh makar juga ya. Iya, makar juga. Tahun Itu berapa? tahun 2019. 2019. Padahal saya bicara di depan rumah Prabowo dan saya bela Prabowo waktu itu karena sebagai lawyer. Iya. Lawyer menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tidak boleh dikriminalisasi. Oh, iya. Pasal 16. Iya. Tapi tetap saja saya ditahan. Dengan tuduhan makar. Iya, makar. Saya bilang saya ledeknya makar apa ya? Makan roti bakar apa? Bukan bermaksudnya, Makar tapi jagung. Ya. cara berpikirnya itu nggak luar biasa, hukum itu nggak dianggap gitu loh. Waktu itu sama Liusung Karisma juga. Kan? Ini sebelah kamar saya deh. Oh iya. Tanya dia itu. Iya. Saya nomor 3 di kamar nomor 2. Tapi abang kan belum jelas tuh statusnya sekarang sampai sekarang. Sampai sekarang belum Digantung-gantung aja. Iya, gantung itu. Kayak remote control ya. Iya, tapi saya nggak peduli, tawakal aja lah. Oke. Kalau nggak begitu nggak bisa bergerak apa-apa gitu. Iya. Padahal Makanya saya itu bergeraknya tetap konstitusional. Iya. Gugat ke pengadilan, bukan main-main yang nggak benar gitu. kalau daluarsanya belasan tahun tuh. Ya nantilah tergantung suasana politik loh itu. Oke, mudah-mudahan 2024 itu sudah berubah itu barang. Ya mudah-mudahan, apalagi sebelum itu. Maksudnya, sobat era sekalian, kita tidak bicara mengenai siapa orangnya, Ya, tapi betul. sistem yang lebih baik. Sistem yang lebih baik. Karena kita kan mendambakan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan. Dan klaim negara hukum lagi. Iya, negara Dan berkedaulatan rakyat. melindungi segenap bangsa, itu tadi yang 4 mencerdaskan, tadi itu. mensejahterakan. Cuma ini nih, Bang, tolong Bung Rofli yang Iya. dimuliakan Allah. Ini visi misi sebagai presiden mestinya nggak usah pakai bikin visi misi lagi. Kalau mau capres, saya lihat tuh dialog presiden pakai misi. Ngapain bikin? Dia jalan aja 4 hal itu. Iya, jadi operasionalisasi dari 4 komitmen itu udah apa? pasti Undang-Undang Dasar 45. Iya, Ngapain bikin visi misi? untuk melindungi segenap bangsa apa strategi Apa Anda? strateginya? Bagaimana konsep dasarnya? Iya, Kayak sekarang bikin PPHN, ngapain PPHN? Iya. Secara ilmu tata negara yang saya pahami juga ya, karena S1 saya tata negara ya. Iya. Itu amat sangat disfungsional dari fungsi Undang-Undang Dasar 45. Iya. Itu kalau bicara pokok-pokok haluan, itu sudah pokok-pokok haluan tuh UUD 45 itu sendiri. Kecuali Kalau mau dibikin repelita. kalau PP Repelita masih masuk akal. ya, kalau kecuali kalau PPN itu pajak pertambahan nilai. Itu pun dinaikin sekarang. Belajar itu. Nah, itu juga. Jadi saya pikir nggak cerdas. Oke. Apalagi ketua MPR itu adik kelas saya, sama-sama di JBI dulu. Ketua MPR Bambang Susatyo. Iya, adik kelas dulu. Di JBI. Oh di Jayabaya. Iya. Oke, S1-nya Jayabaya ya, Bang, Iya. ya. Oke. Nah, kemarin saya ketemu Guest Khalifah Jayabaya juga kayaknya. Iya. Ketemu Bursa juga. Yusuf Martak. MS Kaban JBI juga. Yusuf Martak sama tanggal lahirnya tanggal 3 Desember. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi Bang, the last ya, ini karena menjelang maghrib juga, salah saya juga karena tadi agak lama persiapannya. Iya. Kan yang namanya politik abang pasti tidak bisa dilepaskan, Ya. ya kan? Sudah part of the blood, ya kan? Sudah bagian dari darah, ya kan? Soulmate. Soulmate ya. Nah, bukan Soleh Mahmud. Soleh Mahmud dekat sini. Iya. Dekat sini Soleh Mahmud. Oh gitu ya. Nah, tapi abang kan pasti dong berpartisipasi ingin di 2024. Pasti. Tapi partisipasinya apa bentuknya? Saya pakai konsep tahu diri. Oke. Iya. Kapasitas, integritas, dan otoritas yang ada diri saya sekarang yang melekat nih kayaknya belum sampai lah, tahu diri lah. Nah, saya kira ini penting konsep tahu diri karena saya ngambil dari teori Islam dalam sholat jamaah. I see. Nggak perlu cari-cari imam, semua orang udah tahu. Si fungsi si fulan ini udah lebih bagus segala-galanya. Maju jadi imam, nggak ada yang ribut. Iya, karena memang Konsep tahu diri paling tadi. hebat. Paling hebat udah teruji. iya.
Ini jangan nggak bisa baca Al-Fatihah aja jadi imam di Afghanistan lagi misalnya. Ya, itu kan nggak tahu diri menurut saya. Nggak pas gitu loh. Nah, dalam konteks ini untuk 2024 ya siapa yang punya kapasitas, yang punya integritas dan tentu tadi isi tas. Nah, itu yang saya masih nggak sanggup tuh isi tas kagak ada. Nah, mereka-mereka yang itu tolong jangan keluar dari visi misi UUD 45 tadi. Jangan cuma jargon, tapi dibuat dalam bentuk aplikasi rencana-rencananya tadi. Tapi maksud saya bukan menjadi calon, tapi terjun sebagai insan warga negara yang menginginkan hadirnya pemimpin yang baik. Masuk partai mungkin abang udah nggak mikir lagi kan? Bahkan sekarang saya masih ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Coba klik Google tuh. Ada ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Iya, PPB. Oh, itu dari mana ininya? Badan hukumnya ada? Ada, resmi. Ada. Bisa dijual itu. Gitu. Pendirinya udah meninggal tuh Pak Muntako tuh. Sekarang pertanyaannya, Muntako itu Firman Muntako bukan? Bukan, yang dari Demokrat tuh. Dari Demokrat. Nah, sekarang abang mau ngambil peran sebagai apa dalam prosesi 2024 nanti? Saya berpikir secara fungsi. Saya mau nyadari dan mungkin antum juga nggak ada urusannya sama HMI atau apa, yang penting kamu beriman sama Allah. Yaitu Al-Quran nggak boleh dipisahkan dengan kekuasaan. Ketika ini dipisahkan, sekularisme terjadi hingga detik ini 76 tahun. Ukurannya apa? Pendidikan coba antara Kemen 76 tahun itu sepanjang Indonesia merdeka. Iya. Ini kan ukuran kita. Karena setelah mereka artinya bisa menentukan hukum dan lain sebagainya. Tapi menjadi ukuran hingga detik ini. Hukum Islam tidak berlaku secara proporsional. Tidak bermaksud saya menggusur, justru saya pakai Pancasila. Yang dimaksud ketuhanan Maha Esa itu apa? Nggak bisa yang lain, karena dijelaskan di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah. Jadi itu pasti Allah dalam ketuhanan Maha Esa itu. Jadi abang akan, dan penjelasan itu ada dari Ki Bagus menjelaskan surat Al-Ikhlas. Anda lihat ada lembaran negara. Jadi saya nggak ngaco-ngaco, memang begitu. Nah, jadi pertanyaan tadi fungsi, saya ingin berfungsi di situlah. Apakah nanti Allah takdirkan jadi presiden atau enggak, itu soal proses. Apakah nanti dijadikan tim sukses yang utama atau tim pendebat dan lain sebagainya. Tapi nggak akan diam saja. Nggak akan diam. Terus berfungsi. Fungsional. Coba kalau disfungsional kita jadi munafik. Tapi satu soal yang sering saya titipkan kepada semua orang yang saya interview adalah, kita kan ingin mencari yang terbaik. Salah satu yang terbaik itu kalau open dan fair competition. Betul. Nah, saya khawatir dengan masuknya PAN ke dalam gerbong istana ini, pesta itu antara oligarki yang istana saja, karena partai yang lain tidak bisa nyalon karena 20%. Kan mereka kan nggak nyampe 20%. Katakan let's say Demokrat sama PKS. Sikap abang apa terhadap fenomena ini kalau tiba-tiba ini ada sebuah, saya katakan, permufakatan jahat demokrasi untuk hanya pesta di antara mereka saja? Saya memahaminya ada 3 hal. 1 feodalisme, 2 oligarki, 3 transaksional. Ini pasti berurut ini. Nah, kita ini nggak bisa lepas dari feodal. Tunjukkan sama saya partai mana yang nggak feodal. Feodal semuanya, tergantung kepada ketua umum atau ketua pembina. Nah, di dalamnya itu pasti oligarki, nggak mungkin ngambil orang lain kalau nggak orang dekat dia. Ada yang tidak feodal, Persendi, Persatuan Partai Seni dan Dagelan. Dulu ada di Yogyakarta. Tapi kan akhirnya kan nggak hidup lah pasti. Nah, yang ketiganya pasti transaksional. Nah, ini yang saya mau dobrak. Maka tentang threshold untuk 20% itu saya setuju, Rocky Gerung, antum juga. Jadi kita fokus sekarang ini, tolong MK juga tolong tahu diri dalam pengertian fungsi ya. Anda nanti ditanya di akhirat oleh Allah. Kalau nggak di dunia ini jadi masalah besar, yaitu kenapa threshold 20% itu kan menghalangi demokrasi sesungguhnya. Harusnya calon berapa aja boleh, terseleksi secara kapasitas tadi. Bang, ini terkait 2024 Jadi tadi kita sudah banyak ngomong tapi this is mungkin the last question
kita kan bagaimanapun tidak mungkin diam kalau kita merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan ini. Ya, benar. Apa yang Abang rasakan dalam masa pemerintahan sekarang ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tentunya, dan apa konsep Abang kalau seandainya Abang menemukan wah banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk juga isu yang mengatakan wah ini jangan-jangan mereka pesta di antara mereka saja oligarki itu karena sudah merekrut PAN, lawan tidak ada lagi karena 7 parpol itu sudah 82%, sehingga presidensial threshold minimal 20% itu tidak akan tercapai oleh partai oposisi. Silakan Bang, ini the last part of interview ini. Oke, terima kasih brother Refli Harun yang dimuliakan Allah. Amin. Ada beberapa hal, antara lain berupa konsepsi dan berupa juga hal-hal yang disebut public opinion. Maksud saya public enemy. Dalam konteks konsep, problem bangsa kita ini tidak konsisten. Bahasa Islamnya tidak istiqomah. Tidak teguh pendirian terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini dan bahkan dijadikan hukum. Nah, Quran menyatakan dengan jelas surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat sangat benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, dalam konteks Indonesia, omdo. Dalam konteks Indonesia, ini bukan cuma omong, udah jadi undang-undang. Apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa Anda berani bilang ini sesuai dengan Pancasila, sistem politik yang sekarang? Tidak, bertentangan dengan sila keempat itu. Kok modelnya demokrasi yang kebablasan yang tidak sesuai dengan sila keempat? Kita ini rakyatnya dipimpin oleh hikmah. Ini hikmah ini kalau mau bicara, waduh kiai paling banyak bisa. Tapi saya mendalami hikmah ini, kata hikmah itu banyak sekali di Al-Quran, mengajarkan kita ini dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang-orang yang punya kapasitas hikmahnya itu loh, itu yang harusnya mewakili. Yang punya hikmah kebijaksanaan. Iya, bukan orang sembarangan karena punya duit, calon ini, calon itu, nyogok sana, nyogok sini. Akhirnya itu. Nah, kemudian Allah mengingatkan lagi di surat At-Taubah ayatnya 23. Aba'akum wa ikhwanakum. Bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu jangan kamu pilih jadi pemimpin. Aulia disebut di Quran itu. Atau pembina atau yang mengayomi kamu, jangan jika ia mengutamakan kekafiran atas keimanan. Artinya ada jikanya. Ya, jika. Jadi kita tidak nepotisme gitu. Nepotisme itu boleh tapi berkualitas. Berkualitas. Tadi osjubedilnya dipakai. Nah, maka kalau kamu pilih juga kamu zolim. Ya, itu konstruk yang kedua. Konstruk yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi Nasrani. Kalau kamu pilih juga kamu sama bagian dengan mereka. Nah, dari 3 konstruk Quran ini, kita harusnya berpikir secara serius dan cocoklah dengan sila keempat. Jangan lagi menyimpang. Kita ini udah menyimpang jauh. Boleh adu argumentasi siapa? Anda kan profesor juga di bidang ini. Apa keliru saya memahami bahwa sekarang ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi maksud Abang pemilihan presiden langsung ini mau diapakan? Ya, dalam pengertian itu tidak bermaksud juga menggurui. Ini kan sudah ada begini. Tapi pertanyaan seriusnya bagaimana kita mengingkari Pancasila? Apa jalan keluarnya untuk supaya ini tidak bertabrakan dengan nilai-nilai tadi? Kan nggak mungkin kita rubah Pancasila. Nah, maka jalan keluarnya tentu dibikinlah kembali kepada konsep yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini orang juga banyak keliru. Kalau yang asli nanti nggak ada batasan kepemimpinan. Masa jabatan. Nggak ada. Itu nggak penting dalam Islam. Kalau dia betul jujur, benar, adil, kita disejahterakan sesuai 4 tugas pokok presiden dari Undang-Undang Dasar 45. Ngapain kita ganti-ganti?
Itu bicara dan menghemat biaya luar biasa. Karena setiap pemilu itu ratusan triliun, bukan sedikit. Untuk apa uang sebanyak itu? Nah, lebih baik dalam pengertian itu kembali ke Pancasila. Kalau mau konsisten dengan Pancasila, itu yang saya bilang problem kita ini tidak konsisten. Maka Allah benci. Nah, kebencian Allah terlihat dari seluruh kebijakan yang diambil oleh rejim ini banyak menyimpang. Misalnya COVID yang terbaru ini tidak bermaksud klaim, tapi kan kita semua jadi saksi. Penanganannya keliru berat dari sejak awal, sehingga korban sampai lebih 100.000 orang. Bayangkan itu, 100.000 itu manusia, Masya Allah. Satu jiwa saja kalau menurut Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32, itu sama dengan kalau kamu membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, kamu sama juga membunuh semua manusia. Apalagi 6 ya. Apalagi 6 ya. Ini udah ratusan ribu lah kita itu COVID. Karena salah penanganan. Dan biayanya sudah lebih dari 1.034 triliun. Yang sepengetahuan saya tahu, mungkin sekarang udah lebih. Pokoknya lebih dari 1.000 triliun. Outputnya mana? Kok COVID terus kok PPKM dijalan? Nah, PPKM itu harus dimengerti pembatasan, bukan pelarangan. Tapi kenapa pelaksanaannya jadi pelarangan? Ya, dalam pengertian yang kita lihat, dagang ini nggak bisa, itu nggak bisa, keluar rumah nggak bisa, dilarang semua. Boleh. Itu kan jadinya nggak menyimpang dari konteks program yang dimaksud dengan pembatasan. Tapi Bang, semua orang kan banyak mengeluh soal begini. Tapi what should to be done, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya sudah lakukan, gugat Jokowi. Kan jelas itu, terukur. Jadi maksud Abang, maka nanti kita lihat pemerintahan ini harus diakhiri secara konstitusional. Nggak boleh kita, tidak inkonstitusional. Kan antum sering lihat juga di video saya lihat. Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional, bikin makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu yang nggak boleh. Kita gugat ke pengadilan boleh. Itu sangat konstitusional. Mengeluarkan pendapat, opini boleh. Boleh, dijamin oleh undang-undang pasal 28 huruf Tapi kan namanya perjuangan ada plan A, ada plan B-nya. Let's say itu plan A. Kalau misalnya belum berhasil, saya tidak mengatakan tidak kan, belum. Kan plan B-nya kan tetap harus ada pemilu 2024. Saya tetap konsisten di situ. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik berkait dengan pengadilan akhirat. Karena itu nanti. Semua kita yakin ada itu. Ngapain bicarain nanti? Dan kita udah nggak ada di situ. Lebih baik pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat ini yang paling solutif. Kalau dulu saya mengistilahkan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kedaulatan rakyat. Anda mau bantah bahwa rakyat yang berdaulat di negeri ini? Lihat pasal 1 ayat 3 juga. Ayat 2-nya juga. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian hukum, saya menghimbau masyarakat nih, pengadilan rakyat itu satu peluang di depan mata dan konstitusional. Kenapa? Yang dimaksud Abang pengadilan rakyat itu apa? Maksud saya begini, jika di pengadilan negeri kita dikandaskan karena sistem oligarki ini masih kuat, hakim-hakim nggak independen, ya sudah, ini menjadi bahan buat rakyat secara logika rakyat itu menurut saya ketika ketidakadilan terjadi maka akan muncul satu gerakan-gerakan yang unpredictable. Sudah pasti, karena orang itu kalau tidak mau konstitusionalnya adalah ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional, dan itu sah. Contoh siapa? Soeharto baru 3 bulan kemarin berkuasa, copot. Yang penting dengan cara dia mengundurkan diri. Tadi tidak melanggar hukum. Tidak merusak properti, tidak menghilangkan nyawa. Maka dengan hormat, Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Jadi padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun, mampu dia. Jadi Abang menginginkan pemerintah sekarang mengundurkan diri. Nah kalau ini dia nggak mau, inilah public enemy-nya gitu loh. Jangan kita bicara program-program lain. Karena logika saya, kalau ini selesai, semua yang tadi dibicarakan itu selesai semua.
Ngapain kita bicara ini, bicara Jadi itu? kalau tidak mau tadi Iya, pengadilan ekstra raya. konstitusional. Ekstra konstitusional. Oke. Tapi yang terukur. Berarti Jangan ada saya nggak kerusuhan. tertarik dong bicara 2024. Abang nggak mikir 2024? Enggak. Oh enggak. Oke bang. Kalau itu bicara konstitusional, Oke. kita lihat yang waktu dekat aja nih. Oke. Karena orang udah pada muak banyak. Ini yang ngomong MUI loh. Oke. Anwar Abbas. Iya dia ngomong semua masa udah muak katanya. Nah, ini public enemy harus ditangkap sebagai satu pemahaman. Tapi benar. Maksudnya nah, oleh karena pemikiran itu mengenai public enemy yang harus kita tangkap ya. makanya Bukan public enemy yang ditangkap. bukan Satu pemikiran satu tentang pemikiran. the public enemy. Istilah saya ada 3. Satu persepsi, Oke. satu kesadaran, satu pentaatan. Oke. Nah, itulah yang harus kita bangun dalam public enemy. Oke. Sekarang persepsi Anda melihat di negeri kita ini gimana? Oke. Siapa sumber masalahnya? Oke. Nah, kalau nggak cerdas juga ya jangan jadi aktivis lah, Oke, jangan jadi sumber masalah. Ya, sumber masalahnya yang jelas. kedua. Yang kedua, konsep pergantiannya itu nggak konsisten, harus sesuai dengan Pancasila. Oke. Supaya kita nggak dituduh macam-macam. Ya, Kita ini salah betul-betul satunya adalah mengerti. musyawarah dan mufakat. Iya, Dalam musyawarah mufakat itu ada konsep tahu diri. tahu kira-kira diri begitu. dan hikmahnya itu tadi. Hikmahnya. Oke. Jadi kalau Anda nggak sanggup ya jangan sok-sok lah, walaupun Anda isi tasnya penuh, tapi kapasitas kau apa? Oke. Mari kita Walaupun berdebat dipilih seperti secara ini misalnya. demokratis sekalipun. Ini misalnya. kan uji kapasitas juga. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan memprediksi dan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, ya nggak bisa sih diundang sama Refil Harun juga. Dan kita ngeri-ngeri sedap mengundang Egy Sujana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada tambahannya lagi begini. Iya. Kita bangun persepsi yang sama, kesadaran yang sama, pentaatan yang sama terhadap tadi public enemy. Iya. Nah, tinggal operasionalisasinya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Oke. Saya advokat, berbuatlah sesuai kemampuan saya. Oke. Anda apa, dosen Ya. atau apa, YouTuber ini harus fungsional. Oke. Dan yang saya Advokat himbau, juga saya. yang TNI, Polri itu kan saya yakin adalah orang yang beriman dan baik di TNI, Polri itu. Ulah cicing wae, nanti Anda kena dosa struktural. Ya. Jadi maksudnya dia diam saja. Jangan diam saja. Oh, jangan maksud saya. diam saja. Harus ikut dalam konteks persepsi tadi. Anda Oke. apa? Apalagi sudah purnawirawan. Oh jadi ada ulah tadi ya? Iya dong. Ulah cicing wae. Ulah cicing wae. Ulah Ulah itu jangan tidak. maksudnya. Jangan. Ulah tuh jangan cicing. Jangan diam aja. Oke. Itu tandanya on, blow on, boloh. Oke. Nah, oleh karena itu disfungsional dari fungsi-fungsi ini yang jadi masalah. Oke. Nah, antum diberi kesempatan oleh Allah punya kayak begini, udah jutaan orang yang dengar, harus dikapitalisasi menjadi satu energi yang dahsyat merubah keadaan ini. Oke. Karena zaman sekarang ya begini, podcast dan lain sebagainya yang membuat kita tergerak. Oke. Nah, untuk itu fungsi-fungsi kita yang kita miliki, sekelas pembantu rumah tangga pun dalam Islam itu punya tempat yang tinggi. Oke. Tapi dalam konteks sosiologis Bukan dia pembantu rumah tangga sekarang, asisten rumah tangga. asisten itu nggak punya nilai. Padahal dia coba, andai kata pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu berlaku tidak osjubedil, artinya dia tidak jujur, tidak benar, tidak adil, habis rumah kita bisa dicuri, bisa segala macam. Jadi jangan dianggap remeh dengan kapasitas itu. Bergantung otoritas yang melekat. Oke. Tentu dia terbatas. Iya. Ketika kita pergi dari rumah, dia bisa ini. Nah, sekarang logika berikutnya, kalau kapasitas dia presiden, kapasitas dia DPR, kapasitas dia menteri, kan harusnya punya bobot besar di dalam konteks perubahan ini. Karena barang yang dijaga itu Republik Indonesia ini. Iya. Seperti gini, pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Iya. Sebelumnya dikuasai dulu oleh negara. Iya. Pertanyaan seriusnya, mana negara kita menguasai? Asing semuanya, asing sekarang. Ya, kita lihat satu contoh yang sudah lama dari tahun 62, Freeport. Saya pernah 2 kali ke sana. Ya, saya betul-betul kaji secara serius. Karena ilmu saya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di Saya IPB, doktor ya? di bidang situ. Iya. di IPB, Jadi saya bisa ngitung emas dikonversi menjadi rupiah untuk kesejahteraan. Punya ilmunya lewat geografi informasi sistem. Misalnya emas hari ini kurang lebih 1 juta, bos. Oke. 1 juta, 1 gram. Oke. Berapa juta ton kita punya emas?
sejak tahun 62 itu. Oke. Kemana larinya? Kok Indonesia cuma dapat 1%, paling tinggi kemarin 9%, terus ditipu lagi dengan dispestasi 51%. Itu penipuan yang luar biasa. Saya berani katakan saya berdebat. Karena dua ukuran saya secara ilmu hukum. Itu masih unbinding namanya. Apa ukuran unbindingnya? Dua, pengelolaan dan pengawasan masih pada Freeport, bukan pemerintah Indonesia. Kok kenapa diklaim 51%? 50% tuh on the paper, di atas kertas. Iya, tapi kan nggak bener, prakteknya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan omdo. Iya. Ini kan bertentangan dengan pasal 33. Ini harus jadi public enemy juga gitu loh. Caranya gimana? Saya udah ajarkan teman-teman HMI terutama ya, PPMI yang bisa saya kasih nasihat lah. Itu datangi gubernur-gubernur, datangi bupati-bupati, datangi wali kota, di daerah dia inventarisir berapa banyak sumber daya alam di daerah itu. Coba kalau ini jadi isu sentral dalam penegakan pasal 33, ngeri bos. Iya. Jadi kita bisa ukur si bupati, si gubernur, lu apa? Lu nimpe banyaknya. Karena tidak mungkin harta yang ada di Jawa Barat misalnya, itu kok masih banyak yang miskin di Jawa Barat. Misalnya di Cianjur Tengah, apa ke dalam, ngeri saya ngeliatnya bos. Ya. Di kita Banten sebelah sana ada Baduy, kok masih malah dilestarikan hal-hal yang sifatnya keterbelakangan. Bahkan di Papua sendiri masih banyak yang pakai koteka. Sementara emasnya luar biasa. Saya pernah hitung bos, satu orang Indonesia kalau sekarang kurang lebih 275 juta dari emas ini akan dapat dikelola oleh kita sendiri dan dibagi konversi buat rakyat itu 200 juta tanpa kerja. Per tahun? Per tahun. 200 juta untuk satu rakyat? Iya. Asal bener hitungannya dan kita jangan diambil asing. Iya. Kalau hutan, ya, saya sama dulu almarhum ketua Gerindra itu, Pak siapa dulu yang almarhum? Dia yang hitung, Pak Suhadi. Pak Suhadi. Iya. Tahu berapa hutan kita ini? Bagaimana mas? Per bulan, per satu orang Indonesia bisa terima 10 juta. Boleh tanya Pak Suhadi, mungkin konsep dia masih ada. Artinya dia di Gerindra waktu itu, tapi kok nggak jalan konsep itu? Nah apalagi sekarang Prabowo menteri, fungsikan dong menteri pertahanannya. Kan bukan menteri pertanahan beliau. Seperti persingkongan. Ya disuruh ngurusin singkong gimana, nggak masuk akal ya. Tapi itulah yang saya maksud. Ini harus jadi public enemy secara konsep. Ini konsep yang sudah disediakan oleh UUD 45. Tapi kenapa kita tidak bergerak gitu? Aktivis-aktivis tidak bergerak ke situ. Anda bayangkan kalau tiap gubernur didatangi oleh aktivis-aktivis yang ngerti ilmu lingkungan hidup, mencret sebentar juga tuh. Kalau enggak ada KPK. KPK kita kondisikan, lo cepet tangkap dong orang kayak begini. Kan hal-hal begini bukan delik aduan, tapi bisa ditangkap langsung. Nah itu konsep besar saya, betapa cerdasnya presiden yang kita harapkan untuk ke depan ini mampu mengelola sumber daya alam yang ada di kita. Anda harus jangan pikir kita ini Masya Allah. Dulu 350 tahun lalu, tambah 76 tahun lalu, Belanda ke kita ngapain? Kan cuma soal rempah-rempah. Iya. Sekarang bukan lagi rempah-rempah, ada nikel, ada batu bara, ada emas. Dahsyat sekali. Dahsyat. Ya. Hasil laut, hitungan saya kurang lebih 500 triliun per tahun tinggal dibagi. Berapa? Jadi Indonesia ini kaya raya bos, cuma dipimpin oleh para maling yang brengsek ini gitu loh. Saya tidak nyinggung nama orang ya, tapi ini mekanisme kenapa kok begini. Nah disitulah ada surat Al-Maun. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku ria, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu, dan tidak membantu. Al-Maun bos. Kaitan dengan sekarang apa PPKM? Itu melanggar surat Al-Maun. Orang kecil dipentungin, bahkan didenda sampai 5 juta. Itu semua ada. Orang mau cari nafkah susah. Ditambah lagi sekarang PPKM, ditambah lagi kayak film seri aja. Ini kan nggak worth it di dalam konteks memimpin.
Pemimpin itu adalah orang yang mampu merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Itu pemimpin, nggak usah sok-sok pinter lah. Apa sekarang perubahan yang terjadi sejak zamannya dari mulai Soekarno, SBY. Jadi pemimpin itu dari yang tidak baik menjadi baik. Iya. Kalau jadi dari tidak baik tambah buruk itu pemimpi. Bukan pemimpi, bahkan pendusta tadi, pendusta. Bos. Nah sekarang ini lebih banyak pendusta tapi dijilat. Buzzer itu kan penjilat luar biasa itu, karena dibayar sampai 94 miliar. Kita mengerti betul. Nah inilah yang harus kita sama-sama public enemy. Jadi jangan ada bicara kebencian kita. Ini bicara harta benda kita semua, nyawa kita semua, kelangsungan hidup kita semua. Anda hari ini boleh enak, belum tentu anak istri Anda nanti lebih baik. Begitu juga cucu-cucu kita nanti. Ini kan kita tahu teori lingkungan hidup kan harus sustainable. Kalau nggak sustainable untuk apa bicara lingkungan hidup? Tapi kita cara kelolanya berbeda. Lingkungan hidup digabung sama kehutanan, nggak bisa itu. Menterinya itu teman saya sekelas tuh. Siti Nurbaya. Ya sekelas saya sama dia. Sekelas di S2, S3. S3. Nah jadi dalam konteks itu kok ilmu yang dia pakai nggak ngerti, karena dalam konteks lingkungan itu harus punya kemampuan memahami materi, energi dan informasi. 3 besar inilah yang membuat lingkungan itu jadi bagus, sustainable itu. Energinya gimana, materinya gimana, informasinya apa. Nah dalam perspektif itu dikaitkan dengan ilmu hukum kan cocok dengan pasal 33 ayat 3 itu. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Mungkin yang ahli ekonomi lebih jago. Saya perspektif hukumnya aja. Saya temukan ini dosa-dosa struktural mereka. Mereka ini pendusta agama. Tapi tetap dipercaya, tetap dijilat. Karena para pendustanya ini nggak punya lain kecuali tadi isi tasnya itu. Dan isi tas itu main dengan konglomerat yang ada. Yang membuat dia dibiayai, jadilah boneka dia. Dia merasa sur sendiri, padahal dia menghancurkan dirinya sendiri. Nah ini satu peristiwa ke depan yang dahsyat menurut saya. Perubahan di Indonesia ini jauh lebih mengerikan nanti, karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak tapi diabaikan. Ya, persoalan seriusnya ada 2. Ukuran kesuksesan itu kan dalam konteks kepemimpinan tadi mampu merubah keadaan. Nah kita lihat sekarang ukur satu-satu. Terakhir ini yang Jokowi, apakah terjadi perubahan lebih baik atau enggak? Kalau udah tahu enggak lebih kok didukung terus tuh gimana otak itu? Itu bukan saya benci ya, enggak. Saya Jokowi itu presiden kita kok. Subjektif ya? Iya subjektif dong. Tapi dikemas secara objektif. Melihat fakta-fakta, bukan kebenciannya. Nah itu teori yang saya osjubedil itu. Maka oleh karena itu tidak mengurangi hormat dengan siapapun, terutama saudaraku Presiden Republik Indonesia, jangan tersinggung ya. Anda sadar diri, dalam petitum saya kasih kesempatan untuk taubat. Luar biasa. Kalau nggak mau taubat, Anda mundur. Kalau enggak nanti rakyat bergerak memundurkannya. Itu konsepnya sederhana aja. Taubat itu maksudnya mengubah kebijakan. Iya. Kan tobat itu ada 3. 1 mengakui kesalahan, 2 tidak akan mengulangi lagi, 3 mengganti. Nah, gantilah kebijakan-kebijakan yang jangan sampai rakyat dimiskinkan. Dengan listrik, PLN itu menurut hemat saya sumber daya alam yang dikuasai oleh listrik ini paling besar. Ya, setelah itu BRI, setelah itu yang lain-lain. Itu PLN sekarang ini Masya Allah, kita bayar sedikit aja didenda. Tapi bagaimana mendistribusikan nilai-nilai listrik untuk kesejahteraan? Juga kehutanan. Pernah sahabat saya MS Kaban jadi menteri kehutanan, saya kritik, Ban, lu jadi menteri, masyarakat seputar hutan tetap miskin. Apa artinya kau? Padahal dia ambil sumber daya dari situ. Nah, cuma sudah. Itu sahabat saya ya. Artinya saya bisa ngomong gitu karena selama ini bersama terus. Tidak bermaksud destruktif tapi membangun. Nah, lihat ukur kebijakan para menteri yang ada. Kan yang dilihat dapat fee-nya.
seperti Freeport juga. Wah, kita kan tahu lah bagaimana fee-nya yang beredar. Waktu rekaman yang nggak boleh diperdengarkan yang di DPR tuh gimana tuh. Tapi ini udah di depan mata, nggak bisa berubah juga. Ya, juga ada tidak bermaksud ini ya, misalnya ada menteri yang menguasai semua hal, menteri semua urusan. Ini juga dibiarkan saja. Dan anehnya lagi kemarin penunjukan untuk memimpin PPKM ini nggak ada surat keputusan. Itu dari segi tata negara kan nggak dibenarkan begitu. Dan sudah digugat oleh pedagang angkringan itu. Nah, hal-hal begini bagus menurut saya digugat. Maka saya pelopori bagaimana gugat yang benar. Nah, gugatlah gubernur-gubernur di daerah, termasuk Anies. Jangan dipikir di sini enak-enak aja. Iya. Ini kita ini memang nggak ada hutan, tapi Anda lihat beton itu. So, rumah Anda ini luar biasa. Saya senang sekali. Banyak gedung-gedung tinggi itu. Kelihatan. Itu kan hutan beton. Berapa investasi triliunan itu? Terus berapa kontek kepajaknya? Mana hasilnya? Yang saya tahu ada kurang lebih 150 triliun APBD. Iya. Tapi mana konversinya buat rakyat Jakarta? Nggak nyampe dah 150 triliun APBD. 100 kurang. Iya, dengan segala hal-hal yang nggak terdeteksi kan banyak kita tahu lah. Nah, kalau pakai surat Al-Anfal ayat 1 dan ayat 41 itu ada tentang gonima. Saya sudah ingatkan Anies dalam pengertian gonima. Di situ harus 20% buat rakyat miskin, buat di jalan Allah, buat Ibnu Sabil. Ada surat Al-Anfal. Nah, sekarang mana konsep 20% buat rakyat? Nggak ada, bagi-bagi ke sekitarnya itu aja. Mungkin G. Salifah lebih tahu. Teman kita. Tapi maksud saya tidak menggugat, dia sahabat saya, bahkan adik lah dalam konteks HMI juga. Saya mengingatkan, kalau ini tidak dijalankan, Anda kena surat Al-Maun. Apalagi pakai vaksin, kasihan rakyat bagaimana itu. Nah, ini yang saya maksud, gerakan-gerakan yang gini, seperti saya lihat sahabat saya juga Babe Aldo bikin MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Itu benar. Tapi mana yang ngurusin begitu-gitu, saya kira sekilas ntar juga hilang lagi tuh. Yang mudah-mudahan nggak hilang. Jangan, maka harusnya terstruktur, masih bikin ke pengadilan, gugat. Apa yang nggak benar dari rejim ini? Jangan cuma Jokowi, karena dia bisa berkilas itu bukan urusan saya. Ya, maka kita distribusi gugatan ini kepada tiap gubernur, bupati, wali kota. Jadi kesadaran hukum dengan sendirinya meningkat. Nah, ini satu konsep yang nggak dipikirin. Maka saya kalau punya kesempatan dan ada dana, saya pengen bikin klinik hukum. Klinik hukum di tiap-tiap daerah, berseberangan dengan polsek misalnya, atau berseberangan dengan puskesmas. Karena ini nggak pernah diperhatiin. Misalnya pasal 34 UUD 45, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernah kita dengar rumah yatim nasional? Nggak ada sampai hari ini. Bang, siapa yang ngurus itu? Saya cuma mengingatkan aja nih, sebentar lagi Isa. Habis itu kita closing. Harapan saya kita sudah menemukan public enemy tadi. Ya, orangnya siapa Anda pikirlah sendiri karena konsep saya sudah jelas. Ya. Kemudian yang keduanya. Dan Abang tidak tertarik bicara 2024? Enggak. Tertariknya adalah ASAP, as soon as possible. As soon as possible. Kalau tahun ini bisa bagus, tapi konstitusional. Jangan kita nggak konstitusional. Jangan anarkis. Jangan juga kita dialog begini juga dipersoalkan lagi nanti. Ini aspirasi. Nggak disetujui nggak apa-apa kan. Konstitusional. Itu pesan-pesan moralnya. Last word Bang kepada sobat RH sekalian. Sahabat RH Refli Harun yang dimuliakan Allah. Saya lebih senang itu karena kekayaan yang Anda dapat, prestasi yang Anda dapat dibawa dalam ketaatan. Nah, ini pesan moralnya saya kira saya menemukan teori Osjubedil ini lewat perenungan yang panjang ya, yang membuat kita betul-betul kalau bertindak secara Osjubedil semua masalah bisa diselesaikan, Bos. Saya bisa terangkan di situ ada skemanya juga. Nah, untuk itu tidak bermaksud promosi, ini adalah output untuk penyelesaian masalah. Ketika orang ditanya bagaimana nyelesain masalah, banyak yang nggak ngerti. Saya bisa jawab secara konsep maupun aplikasi. Ya, insya Allah tahun ini ada perubahan. La haula wala quwata illa billah.
Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden. Ya, saudara sekalian ya, kita dikejar-kejar azan lagi ya. Ini melewati 2 waktu sholat. Tadi kita maghrib dulu, kita lanjutkan dan sekarang menjelang isya. Banyak hal yang masih bisa didebatkan, didiskusikan. Soal setuju dan tidak setuju itu soal lainnya. Tapi yang jelas mudah-mudahan demokrasi kita tetap terjaga. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.